Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Diduga radiator panas mobil ludes terbakar. Dampak penjualan daring, banyak toko pakaian tutup permanen. Siswa sekolah dasar temukan cairan pembasmi nyamuk. Mobil sedan yang sedang melaju di Jalan Raya Ciruas Pontang terbakar di Desa Sukanegara, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Warga dan pengguna jalan menepikan kendaraan karena takut terjadi ledakan. Sejumlah warga memadamkan dengan menggunakan alat seadanya, namun api yang cepat membesar membuatnya sia-sia. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 unit mobil damkar dari Kabupaten Serang diterjunkan. Pasangan suami istri terjebak di dalam mobil, namun berhasil keluar meski mengalami luka bakar. Keduanya langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Derajat Prawira Negara. Menurut Kapolsek Pontang, kepulan asap pertama kali terlihat di bawah kap depan mobil. Diduga radiator panas lalu mengeluarkan api hingga menghanguskan seluruh badan mobil. Kejadiannya memang pada saat itu berdua dengan tujuan ke arah Serang. Tapi sampai setelah pom bensin yaitu Kampung Pemalang, Desa Sukanegara, Pontang, itu terjadi kepulan asap di depan mobilnya. Diduga mungkin radiatornya panas terjadi mengakibatkan kepulan asap. Lama-kelamaan karena mungkin terjadi kepanikan, akhirnya terjadi kebakaran. Selain mobil, api juga menghabiskan seluruh barang bawaan termasuk 2 ponsel milik korban. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Kebakaran menghanguskan salah satu rumah di Jalan Wadasari 3, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Banyak bahan yang mudah terbakar serta angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh lantai 2 rumah. Api diketahui muncul pertama kali dari lantai 2 rumah yang diduga berasal dari obat nyamuk yang lupa dimatikan dan mengenai kasur hingga dengan cepat membesar dan merembet ke bagian rumah lainnya. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil keluar hingga tidak menimbulkan korban jiwa. Warga sekitar panik sebab khawatir api merembet ke rumah lainnya. Kemungkinan ini tadi ada dari satu keluarga yang mengalami sedikit kekurangan mental ya. Jadi disebabkan oleh beliau, jadi keluarga tidak memantau. Beliau membakar obat nyamuk. Yang terbakar itu lantai atas, kebetulan plafonnya itu pakai kayu dan lantainya kayu. Pak, dan ini apakah ada korban? Alhamdulillah tidak ada korban. Kebetulan keluarganya begitu info dia langsung keluar semua. Alhamdulillah. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kerugian pemilik rumah pun ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Beginilah suasana pasar tradisional Badak Pandeglang sejak beberapa tahun terakhir, sangat sepi. Bahkan banyak toko yang tutup akibat tidak adanya pengunjung dan kesulitan untuk membayar sewa kios. Menurut para pedagang, hal tersebut sudah terjadi selama 3 tahun terakhir akibat maraknya belanja daring yang mempermudah masyarakat berbelanja tanpa harus datang ke pasar. Nelly, salah satu pedagang, mengatakan pendapatan para pedagang menurun drastis. Dalam sehari hanya mampu menjual 1 hingga 2 potong pakaian saja. Bahkan terkadang tidak ada konsumen yang datang ke kiosnya. Kondisi ini sangat berbeda saat belanja daring belum dikenal masyarakat. Udah kira-kira 3 tahun. Ini dampaknya kenapa sih, Bu? Ya dampaknya pengunjung pasar emang jauh berkurang. Ya mungkin dari ini ya, dari online, TikTok. Online shop itu ya? Ya,
Jadi pengunjung pasar bolehlah sepi selama 3 tahun ini yang dirasakan sama pedagang di pasar. Kadang-kadang manol, kadang-kadang mada laris 1-2 habis buat biaya hidup. Itu terutama karena pasar ini semakin udah rada tua, satu, yang kedua pengunjungnya semakin hari semakin sepi karena pengaruh dari ya online lah gitu kan, terutama Shopee Shop itu apa, TikTok gitu kan. Disebabkan ya karena dia di keenakan belanja di rumah lah ibaratnya kan, kirim gitu kan, enak gitu kan. Akhirnya berdampak ke pasar juga ya? Dampaknya ke pasar benar-benar drastis turunnya. Pengunjung semakin sepi. Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi hal tersebut agar pasar kembali ramai sehingga omset pedagang meningkat. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Puluhan ketua RT dan RW yang tergabung dalam Forum Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau RT RW Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang mendatangi kantor Desa Sidamukti untuk mengundurkan diri. Mereka menyerahkan langsung surat keputusan atau SK yang diberikan oleh Kepala Desa. Keputusan tersebut diambil karena Kepala Desa Sidamukti dianggap sudah tidak sejalan dengan para RT RW setempat. Mulai dari tidak adanya keterbukaan soal kegiatan desa hingga anggaran pembangunan yang dianggap tidak transparan. Dan diri tadi apa yang diserahkan, Pak? Itu SK. Karena SK itu dari Kepala Desa. Oh, diserahkan langsung Pak ya? Ya, sudah saya serahkan langsung ke Kepala Desa. SK. Sekaligus surat pengunduran diri, Pak? Betul. Surat pengunduran diri berikut SK itu sudah kami serahkan ke Kepala Desa. Namun Kepala Desa Sidamukti menyatakan pernyataan para RT RW tersebut hanya persoalan kurangnya komunikasi. Kepala Desa berharap agar para RT RW mencabut keputusan tersebut dan kembali menjadi RT RW di lingkungan masyarakat. Terus keterkaitan masalah hal-hal yang lain juga sudah kita kita beberkan, bahkan Pak Camat, Pak Sekmat dan Pak Carik juga selaku Sekdes dan selaku operator juga sudah jelaskan gitu. Hal seperti itu, intinya seperti itu. Kalau kami berharap sih sebenarnya para RT RW ini nanti berpikiran dengan kepala dingin, dan saya juga tidak buru-buru mengambil keputusan sebetulnya gitu. Tidak buru-buru mengambil keputusan walaupun mereka mengundurkan diri gitu, tapi siapa tahu nanti beberapa hari kemudian mereka datang lagi kepada saya dan berharap kita masih bersama-sama lagi, gitu sih sebetulnya. Kades Sidamukti juga memastikan warga termasuk ketua RT dan RW bisa melihat penggunaan anggaran dana desa di kantor desa. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.